Recording belum? Salam. Sudah recording belum? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para penyelenggara kegiatan ini, Bang Zulkarnain, juga Bang Rifki selaku moderator, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kita sekarang membahas tentang bab salat Aidain, salatul Aidain, salat Idul Fitri dan Idul Adha di kitab Minhaj Thalibin. Itu berarti halaman berapa? Kalau di buku PDF. Teman-teman lihat halaman ke berapa kalau di PDF kalian? 141 ya. Jadi lihat halaman 41 dari buku Minhaj Thalibin. Bagi yang memiliki file PDF-nya, dan ini file PDF-nya tersebar di mana-mana. Baik, kita baca qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala babu salatil idain. Bab salat dua Id. Maksudnya dua Id apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, beliau salat Id disebut Id itu sendiri dari kata kembali karena dia berulang-ulang setiap tahun. Ya. Juga disebut Id karena dikasih awaidillah, karena banyaknya nikmat Allah. Awaid ini karunia nikmat Allah. Jadi Id disebut Id karena dia berulang setiap tahun dan juga karena banyak nikmat Allah di situ. Dan Idul Fitri dan Idul Adha ini salatnya diperintahkan berdasarkan teks di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang salat Idul Fitri, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Surat Al-A'la. Telah beruntunglah orang yang berzakat, tazakka artinya apa? Berzakat. Tafsirannya demikian kata Ibnu Abbas. Wa dzakara isma rabbih, dan dia menyebut nama Rabb-nya. Maksudnya apa? Menyebut nama Rabb-nya. Takbiran. Fasalla, lantas dia salat. Salat apa nih? Salat Idul Fitri. Salat Id. Iya, betul. Salat Idul Fitri. Adapun salat Idul Adha, maka ada di dalam Al-Quran juga. Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah anugerahkan banyak nikmat pada engkau, maka salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, fasholli li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Ibnu Abbas menafsirkan radhiyallahu anhu bahwa salat di sini salat apa? Salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah. Ini habis salat ngapain? Sembelih itu nyembelih Idul Adha, nyembelih kurban. Jelas ya? Jadi baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sama-sama sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga hadis-hadis yang banyak nanti akan kita terus akan kita lihat hadisnya satu persatu menunjukkan diperintahkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga konsep Id itu sendiri. Dan ini sepakat seluruh ulama adalah hal yang sudah ijma'. Dan pertama kali Nabi SAW beridul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ini Ramadan pertama kan tahun 2 Hijriah. Zakat Fitri pertama tahun 2 Hijriah. Nah, Idul Fitri pertama tahun 2 Hijriah juga. Ramadan 2 Hijriah. Baik. Kemudian kata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, iya sunnatun mu'akkadatun. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah mu'akkadah. Adapun sunnah tidak wajib hukumnya adalah karena Nabi SAW ditanya oleh orang Arab nomaden dalam hadis. Kemudian Nabi SAW menjawab, khamis salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Kemudian si Arab nomaden ini bertanya balik, ala alayya ghairuhunna, ada lagi ya kewajiban saya menunaikan salat selain 5 waktu tersebut? Kata Nabi SAW, la illa an tatawwa, tidak ada lagi kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Maka dia hadis besar nih, hadis penting sekali bahwa Nabi menafikan, menegasikan kewajiban selain dari 5 salat 5 waktu. Yang juga itu sunnah. Kemudian muakadahnya dari sisi karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Id.
tidak pernah meninggalkan sholat id. Dan sesuatu yang Nabi SAW meskipun menyatakan dia tidak wajib, tapi Nabi terus lakukan, berarti menunjukkan ini sunnah banget, sunnah muakkadah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, waqila fardu kifayah. Ada pendapat, waqila berarti pendapat siapa? Waqila berarti pendapat siapa? Ulama Syafi'iyah. Bagus, Mongol. Waqila berarti pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat lemah. Oke. Ada pendapat lemah dari ulama Syafi'iyah, yaitu mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kifayah apa pengertiannya? Itu kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian saja dan mencukupi, maka itu sudah menggugurkan dosa dan kewajiban bagi kewajiban yang lain. Kan gitu. Itu fardu kifayah. Contohnya misalnya sholat jenazah dan misalnya. Nah, berarti di sini kan fardu kifayah. Berarti kalau bedanya apa kalau fardu kifayah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah muakkadah, kalian satu Depok nggak sholat id, sama sekali nggak ada yang sholat id, dosa nggak? Nggak dosa, ya kan sunnah muakkadah. Nggak dosa, iya. Tapi kalau fardu kifayah, se-Depok nggak ada yang ngerjain, se-Depok dosa semua. Malah bisa tuh nanti ditindak oleh pemimpin, bisa ditindak. Oke, ala kulli hal ini pendapat tidak kuat, pendapat lemah. Dalilnya pendapat ini karena ini syiar Islam. Syiar Islam itu fardu kifayah. Juga karena dia mirip sholat jenazah dari sisi takbir berkali-kali. Allahu Akbar. Nah, sholat jenazah takbir berkali-kali ya. Allahu Akbar, terus takbiratul ihram. Ntar baca Fatihah, takbir lagi. Sholawat, takbir lagi. Habis itu takbir lagi, doa. Kan gitu, berkali-kali. Maka mirip berarti ini. Dari sini, sholat jenazah hukumnya apa tadi? Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maka sholat kifayah. Kifayah. Jelas dalilnya ya? Okay. Yeah. Kemudian kata Imam Nawawi, wa tushra'u jama'atan. Dan dia disyariatkan berjamaah berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya secara berjamaah. Dan ini sholat id baik fitri maupun adha berjamaah ini dikecualikan kalau kasusnya dia adalah orang jamaah haji. Maka kalau jamaah haji justru tidak disunahkan dia sholat idul adha berjamaah. Ini mungkin teman-teman yang belum pernah haji nggak ngeh ya. Ustaz Zahabi tolong dibantu koreksi nih, tidak pernah. Ini kan kalau haji sholat idul adha nggak berjamaah nggak? Ya, maka kalau lagi di Mina, jamaah haji lagi di Mina di musim haji, tanggal 10 Zulhijjah itu justru tidak disunahkan sholat Idul Adha berjamaah. Baik, justru disunahkannya sendiri, sholat sendiri disunahkan. Dan kalau ketika dikatakan tushra'u jamaah, disyariatkan berjamaah, artinya tidak wajib jamaah. Sah kalau dikerjakan sendiri, tetapi jelas berjamaah lebih afdal. Berjamaah lebih afdal. Kemudian kata Imam Nawawi, walil munfaridi wal abdi wal mar'ati wal musafir. Ya, begitu di syariatkan ya bagi orang munfarid, orang yang sendiri sholatnya, budak, wanita, musafir. Ini apa yang disebut budak, wanita, musafir? Artinya hitungan berjamaah sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini tidak seperti hitungan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan ada syaratnya 40 minimal 40 orang. Kemudian 40 orang di sini harus min ahlil Jumu'ah. Harus termasuk orang yang memang kena kewajiban Jumat. Ya. Dalam artian nggak dihitung tuh dalam 40 tuh budak. Ya budak pada aslinya nggak wajib. Musafir, wanita nggak dihitung dalam kategori 40. 40 harus ahlil Jumu'ah. Maka gimana kalau sholat id cuma suami sama budaknya misalnya, contoh. Suami sama istrinya doang. Ini gimana, dihitung nggak nih? Dianggap berjamaah nggak? Jawabannya boleh. Bahkan anak kecil juga sama. Anak kecil juga dihitung. Karena dia tidak seperti Jumat banget. Ya ada sisi kemiripan, tapi untuk sisi ini tidak. Jumat itu lebih ketat dalam hal ini enggak. Kemudian disunahkan
sholatnya ini sebenarnya satu wilayah itu satu sholat aja, nggak perlu berblok-blok, ada sholat di perumahan ini, sholat di perumahan itu. Aslinya harusnya satu wilayah yang dekat ini, atau satu kota itu satu sholat Idul Fitri aja, satu Idul Adha saja. Misalnya kota Bekasi ya, sholat Idnya misalnya contoh di Masjid Al-Barkah, contoh. Kota Depok di Baitul Kamal, atau semisalnya, atau Jakarta Pusat di Istiqlal. Jadi satu tempat aja, jangan ada beberapa tempat. Pada dasar seperti itu, ya. Makanya disunahkan. Tapi kalau beberapa tempat, gimana? Hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Hukumnya makruh kalau tidak kebutuhan. Dalam hal ini maka berarti kita tidak perlu khawatir sholat Id di rumah ini, di rumah kondisinya misalnya PSBB, maka tenang saja karena memang hukumnya boleh. Apalagi sekarang PSBB berarti ada bukan saja kebutuhan, darurat malah. Kebutuhan saja boleh, apalagi darurat. Jadi kebutuhan misalnya ya udah kebanyakan orang. Ya udah, satu kejauhan sampai satu kota satu Id saja. Maka kemudian dibikin beberapa Id, itu dibolehkan, tidak makruh. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka makruh. Oke, waktunya kapan? Waktuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah antara dia terbit matahari sampai matahari tergelincir. Berarti dari matahari terbit sampai matahari tergelincir berarti waktu zuhur. Itu berarti antara itu semua, antara syuruk berarti ya. Terbit matahari kan syuruk. Sampai matahari tergelincir sampai zuhur, itu waktu sholat Idul Fitri Idul Adha. Landasannya apa? Ya selain dengan hadis-hadis Nabi sholat itu jam-jam segitu, juga karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini sholat yang disyariatkan berjamaah, kan gitu ya. Nah, sementara kaidahnya ketika dia disyariatkan berjamaah seperti itu, tentu tidak boleh dia berserikat dengan waktu sholat manapun. Tidak boleh berserikat dia dengan waktu sholat manapun. Oke. Kan Idul Fitri, Idul Adha itu diidofahkan ke hari. Hari Id. Dan hari dimulai dalam Islam mulai kapan? Ayo. Hari dalam Islam dimulai disebut hari ya, kan ada hari, ada malam. Ada malam, ada hari. Gitu maksudnya. Hari mulai, betul, kalau hitungan 24 jamnya dimulai maghrib. Tapi hitungan harinya, yaumnya, atau kita sebut siang saja. Siangnya itu mulai dari kapan? Hitungan pertama siang tuh mulai kapan? Terbit fajar, betul. Jadi kita puasa tuh siang. Kita puasa siang ya, terbit fajar. Tapi habis fajar, terbit fajar, ada waktu sholat nggak? Ada waktu sholat wajib nggak di situ? Hah? Ada sholat subuh. Ada sholat subuh. Habis terbit fajar, sholat apa? Sholat subuh kan? Bener nggak? Jawab aja, jangan chat Bang Rifki atau Bang Zul atau whoever, itu jawab aja ya. Kalau mau jawab pakai lisan, jawab aja, nggak usah pakai chat. Nah, jadi dia habis subuh ada waktu sholat itu apa? Sholat subuh. Habis terbit fajar nih, ada sholat subuh. Oke. Kemudian sampai kapan? Subuh berakhir kapan? Sampai waktu tirornya lah. Sampai terbit fajar, terbit matahari. Sampai syuruk. Terbit matahari. Ya, syuruk. Pas syuruk nih ada sholat lagi nggak? Ada sholat wajib nggak? Habis syuruk. Nggak ada. Maka ini waktu sholat Id. Oke. Matahari tergelincir, ada sholat nggak? Ada. Zuhur. Sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang atau benda sama dengan ukuran aslinya. Nah, waktu koma. Oke. Habis itu ada sholat apa lagi? Sholat asar. Sampai matahari, sampai kapan? Sholat asar. Waktu itirornya. Terbenam matahari. Berarti sebenarnya sehari penuh itu subuh, kemudian waktu kosong, kemudian zuhur, kemudian asar. Udah. Cuma ada 4 slot. 4 slot. 3 udah diisi. Subuh udah diisi, zuhur udah diisi, asar udah diisi. Yang belum diisi slot mana? Antara apa sampai apa? Syuruk sampai zawal. Syuruk sampai zuhur. Maka itulah kemudian jadi waktu sholat apa? Jadi waktu sholat
Jadi waktu sholat Saat id. id. Nah, sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilannya jelas. Jadi itu mengapa awal sholatnya dan akhir waktu sholatnya adalah tadi. Hanya saja kata Imam Nawawi wa yusannu ta'khiruha litartafi'a karumhin. Tapi disunahkan untuk menunda pelaksanaan sholat idnya sampai matahari meninggi setinggi kira-kira tombak. Gitu. Itu sudah seperti sholat duha juga, untuk sholat syuruk yang kita sebut sholat syuruk juga, itu juga sama disunahkan nunggu dulu sampai matahari tinggi sedikit, ya kurang lebih 20 menit setelah terbit matahari. 20 menit setelah terbit matahari. Kalau matahari terbit pukul 6, berarti 6.20 lah baru sholat. Agar tidak kena makruh waktu kemakruhan. Memang dia sholat id nggak kena waktu kemakruhan. Ya karena sholat id, sholat yang dimaksudkan memang secara khusus ya. Tidak kena kemakruhan, tetapi khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan. Karena ada ulama, termasuk internal mazhab Syafi'i juga, yang mengatakan bahwa waktunya dimulainya itu justru setelah sudah meninggi itu baru mulai. Juga karena mengikuti sunnah Nabi. Nabi tidak langsung terbit matahari langsung sholat Idul Adha, yang disegerakan Idul Adha kan? Tidak langsung, tapi nunggu dulu sampai matahari meninggi. Jadi tetap disunahkan sampai matahari meninggi. Kemudian kata Imam Nawawi, wahiyya raq'atani yuqimu bihima, dan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha adalah 2 rakaat, dan dia niat saat takbiratul ihram, niatnya raq'atain, niatnya langsung niat 2 rakaat. Ya, niatnya 2 rakaat. Ya, niat sholat biasa, nawaitu dan seterusnya, atau maf'ul sholli dan seterusnya, atau boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh juga tidak dilafalkan, tidak disyaratkan, tapi dianjurkan niat dilafalkan. Tapi niat, ingat, harus tetap dihadirkan di hati saat takbiratul ihram. Niat dihadirkan di hati saat takbiratul ihram, dan ini kesepakatan ulama. Ulama sepakat ijma bahwa sholat Idul Fitri Idul Adha 2 rakaat. Dan rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnah sholat itu seperti sholat biasa saja. Kata Imam An-Nawawi, "Tsumma ya'ti bidu'a iftitahi tsumma sab'i takbirat." Kemudian setelah takbiratul ihram, oke. Ngapain dulu? Nah, ini menarik. Mungkin banyak yang tidak mengamalkan ini ya. Yaitu yang disunnahkan sebenarnya adalah dia iftitah dulu. Ini takbir, takbiratul ihram, terus iftitah dulu. Oke. Kemudian selesai iftitah baru takbir 7 kali. Saya tanya teman-teman sekalian, kayak gitu nggak sholat di tempat teman-teman? Iya, di Ustaz. Langsung takbir nggak Ustaz? Hah? Langsung takbir 7 kali. Langsung takbir. Langsung takbir, Ustaz. Iftitahnya Iya. kapan, teman? Iftitahnya kapan? Setelah 7 kali. Kurang tahu, biasanya di tempat saya langsung takbir, Ustaz. Ya, enggak, kamu baca iftitah nggak, Bang Rifki? Jadi jawab Bang Rifki. Iya, baca. Baca iftitah, Ya, kapan iya. baca iftitahnya? Baca iftitahnya kapan kamu? Setelah takbir. Takbir kan? Iya kan? Setelah takbir ke-7. Lalu menurut mazhab Syafi'i yang disunahkan itu adalah dia takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus iftitah dulu. Ya, ini wajah tuh dan seterusnya. Selesai baru Allah Akbar. Mungkin kalau sekarang dipraktikkan oleh imam, itu langsung dibatukin kali ya, atau di subhanallah gitu kali ya. Ini perlu sosialisasi dulu, dan ini salah satu bagian dari sosialisasinya adalah kita ngaji kitab Minhajul Thalibin agar tahu mazhab Syafi'i bagaimana pandangan terhadap perkara fikih ini. Tapi sekali lagi ini sunnah ya, tidak wajib. Cuma jadi kalau mau lebih afdol lagi maka iftitah dulu. Cuma kemudian baru habis itu apa? 7 takbir. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi SAW takbir di yang pertama 7 takbir, dan takbir di rakaat kedua 5 takbir sebelum mulai membaca. Dan di sini 7-nya itu nggak masuk hitungan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung dalam 7 tadi. Ya harus diakui memang ada mazhab lain yang menghitung 7 itu dari takbiratul ihram juga dihitung, ada. Tapi mazhab Syafi'i juga mazhab jumhur tidak menghitung takbiratul ihram ini dalam hitungan. Dalilnya adalah hadis Abu Daud, ya. Dalilnya hadis Abu Daud, di situ ada tambahan siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram tidak masuk hitungan 7. Begitu juga rakaat kedua berarti
takbir bangun ya, takbir lintiqal atau takbirul qiyam, ya dari kalian sujud kemudian bangun Allahu Akbar, itu jangan dihitung 5. Pada berdiri sambil takbir kan berdiri takbir, baru kemudian 5 takbir. Jadi kalau mau kita hitungan agak kasar sedikit gitu ya, berarti sebenarnya kalau mau dihitung berapa kali takbir, di awal berarti 8 takbiratul ihram plus 7. Cuma nggak enak kan nyebut 8 ya. Jadi kita sebut saja 1 plus 7. Kemudian di rakaat kedua, kalau kita hitung juga takbir berdiri berarti 1 plus 5. Ini penting diingat ya teman-teman. Kemudian saat ngitung nggak ngira imamnya salah atau imamnya juga lebih-lebih, harus faqih, harus ngerti lah hukum kayak gini. Dengan tetap tadi saya bilang bahwa ada mazhab lain yang tetap menghitung 7 itu sudah takbiratul ihram. Ada, tapi dalilnya hadis riwayat Abu Daud itu jelas clear bahwa Nabi mengatakan atau sahabat meriwayatkan siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Oke, kemudian kata Imam An-Nawawi, yaqifu baina kulli thintaini ka ayatin mu'tadilatin. Dan dia ini berhenti sejenak, tidak langsung takbir yang berikutnya. Jadi ihram, kemudian iftitah, kemudian takbir pertama Allahu Akbar, kemudian diam sejenak, jangan langsung takbir kedua. Setempo satu ayat yang sedang. Temponya satu ayat sedang. Berarti juga nggak boleh cepat-cepat. Satu ayat sedang ngapain? Yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu. Dia mengucapkan la ilaha illallah, takbir, memuji Allah. Dan yang bagus adalah wa yahsunu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang bagus adalah dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini yang afdolnya berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan juga ini adalah lafal al-baqiyatus shalihat sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wal baqiyatus shalihat di surat Al-Kahfi dan semisalnya. Dan beberapa kali disebutkan di Quran al-baqiyatus shalihat, kata beliau adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti ayat sedang lah. Ayat apa tuh yang panjangnya segitu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ayat sedang menurut mazhab Syafi'i. Ayat mu'tadilah itu patokannya segitu kira-kira. Apa ya? Wara'aitan nasydukhuna fi dinillahi afwaja gitu kali ya. Baik. Oke teman-teman yang punya pertanyaan langsung ketik aja nggak apa-apa. Cuma jangan tersinggung ya kalau saya terus bahas ya. Saya nggak jawab pertanyaannya karena nanti ada sesi menjawab pertanyaannya. Tapi biar nggak lupa ketik aja dulu. Oke. Baik. Jadi itu tadi dianjurkan berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan boleh menambah dari itu silakan saja boleh. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i tegaskan dalam Mukhtasar Al-Buaiti, nggak apa-apa menambah. Dan ini memang selalu seperti itu konsepnya dalam mazhab Syafi'i. Ini teman-teman harus paham ya. Jangan lupa bahwa mazhab Syafi'i itu mengizinkan menambah zikir, menambah lafal dari yang diajarkan Nabi, ya, selama tambahan yang memang ya relevan. Itu tidak dilarang. Ya, dan terbanyak kasusnya untuk hal-hal seperti ini banyak. Oke. Kemudian tidak disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah dan tadi disebutkan walailallahu akbar itu sebelum takbir pertama. Juga tidak disunahkan setelah takbir ke-7. Jadi dia benar-benar antara saja. Oke, berarti berapa kali kita dalam rakaat pertama mengucapkan subhanallah walhamdulillah walailallahu akbar? Berapa kali? 6. Oke, 6 ya. Hah? 5 kali. Gimana? 5 kali apa 6 kali? Antara 1 dan 2. Nih. 1 dan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sami. 5 gimana 5? Hitungannya gimana? Coba praktekin ya. 6. Jadi antara-antara. Baik, kita lanjut dulu. Berarti kalau begitu juga saat rakaat kedua kita enggak subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu sebelum takbir pertamanya. Tidak juga setelah takbir kelima, tapi antaranya. Berarti total rakaat kedua ada berapa kali subhanallah walhamdulillah wallahu akbar? Ada berapa kali? Ada 4 kali. Oke. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, tsumma yata'awwadzu wa yaqra. Kemudian dia baru ta'awudz, kemudian baru mulai membaca Al-Fatihah. Ini seperti sholat biasa. Wa yukabbiru fi tsaniyati khamsan qabla qiraa'ah, dan dia di rakaat kedua persis kayak tadi, cuma takbirnya 5 kali
Oke, dalam mazhab Syafi'i disunahkan ta'awudz lagi nggak di rakaat kedua? Enggak kayaknya. Sunnah, Ustaz. Disunahkan. Jangan lupa ya. Dalam mazhab Syafi'i ta'awudz disunahkan setiap rakaat. Oke, wah ada Ustaz Rizki dari Solo. Ahlan Ustaz Rizki. Ya, disunahkan dalam mazhab Syafi'i disunahkan setiap rakaat. Ta'awudz lagi di awalnya. Oke. Wa yarfa'u yadayhi fil jami'i. Kemudian dia juga ngangkat tangan. Setiap takbir itu ngangkat tangan. Oke. Kemudian setelah itu meletakkan biasa sedekap di sini. Kelihatan guys ya. Oke, lakul hal seperti itu. Kemudian angkat tangan lagi. Jadi tidak seperti tidak ya. Jadi tidak irsal yang disunahkannya, tapi harus ini kemudian takbir lagi. Biasa adwa mangkibaihi. Ya, tangannya sampai telinga, jempolnya di setinggi daun telinga, ya, itu maksudnya. Hadwa mangkibaihi bukan seperti ini maksud. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti ini, tapi begini. Oke, jadi yuhadzi furu'a udhunayhi, jempol ini seperti daun telinga. Dan itu dilakukan seperti itu setiap takbir. Tapi kata Imam An-Nawawi, walasna fardun wala ba'dun. Tapi itu bukan kewajiban, bukan fard, dan juga bukan sunnah ab'ad. Oke, dalam mazhab Syafi'i, dalam salat ada berapa hukum pembagian pergerakan salat? Ada berapa? Coba kita review sedikit fikih salat yang biasa. Ada berapa pembagiannya dalam mazhab Syafi'i? 3, bagus Bang Jabar. Yaitu fard, kemudian yang kedua apa? Ab'ad. Sunnah ab'ad, yang ketiga sunnah hay'ah. Oke. Fard itu rukun, dibilangnya rukun. Kemudian sunnah ab'ad itu dalam mazhab lain disebutnya apa? Wajib. Kemudian sunnah ab'ad, sunnah hay'at disebutnya dalam mazhab lain sunnah. Itu seperti itu. Jadi kita kadang mungkin belajar mazhab, kalau belajar fikih itu tidak runut mazhab Syafi'i aja, kadang nemu istilah yang agak berbeda di mazhab lain. Gitu. Dia nyebutnya ini rukun, wajib, sunnah. Kalau mazhab Syafi'i nyebutnya fard, sunnah ab'ad, sunnah hay'at. Oke, sunnah kalau fard ada ya yang sebagaimana disebutkan di Minhaj ada 13. Kalau di Matan Abi Syuja ada 18 yang sebenarnya sama-sama aja sih. Itu juga esensinya, cuma dia mengulang-ulang untuk tumaninah di setiap gerakan sholat kan gitu. Kalau di Abi Syuja di Ghayatul Taqrib juga dia nambahkan niatul khuruj minas shalah, niat keluar dari sholat, yang itu sebenarnya ghairu mu'tamad. Kalau di Minhaj 13 rukun. Itu kita tahu lah rukunnya. Al-Fatihah, ruku, takbiratul ihram, Al-Fatihah, niat, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku dan seterusnya. Kemudian kalau sunnah abad tentunya apa? Sunnah abad tentunya kunut subuh, kemudian tahiyat awal. Itu sunnah abad. Kalau sunnah hayat, yaitu yang kita anggap sunnah selama ini biasanya, yaitu doa iftitah, ta'awudz, baca surat pendek atau ayat setelah Al-Fatihah, itu semua sunnah hayat. Oke. Kaidahnya gimana? Kalau meninggalkan fard, kaidahnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Harus dikerjakan, nggak boleh enggak. Ya harus dia, pokoknya gimana ceritanya harus dilakukan, nggak boleh enggak. Terus abis itu ngapain? Sujud sahwi. Sujud sahwinya karena dia menambah gerakan pasti untuk mengerjakan fard tadi yang skip. Berarti dia mau nggak mau harus nambah gerakan. Dia sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi dan dia wajib melakukan gerakan tersebut atau membaca Al-Fatihah misalnya. Kemudian disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah abad gimana kaidahnya? Kalau udah kelewat kelupaan, tidak perlu balik, nggak perlu dikejar. Ya udah kelewat aja. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, kalau skip gimana? Nggak apa-apa. Ya tidak perlu dikejar, tidak perlu dilakukan, dan tidak perlu juga sujud sahwi. Gitu maksudnya. Oke. Maka di sini disebutkan walasna fardhan wala ba'dhan. Bahwa yang tadi disebutkan takbir 7 kali, angkat tangan, baca subhanallah dan seterusnya, itu semua hal yang baru tidak ada di sholat biasa maksudnya.
Jadi pembahasan yang tadi disebutkan kan ada yang tidak ada di sholat biasa. Itu masuk kategori mana? Kata beliau masuk kategori sunnah hayat. Jelas ya? Meskipun tentu kalau disengaja ditinggalkan makruh hukumnya. Disebutkan para ulama Syafi'i bahwa kalau sengaja ditinggalkan makruh. Tapi tetap sah ya. Mungkin beberapa tempat ada yang dia imamnya lupa, ada plus 7, ada plus 5-nya. Nah, itu sah tetap, jangan heboh ya. Baik. Dan ini berlaku juga baik ngerjain jamaah maupun ngerjain sendiri. Sama berlaku. Nanti kita bahas sedikit di akhir, nanti kita bahas gimana kalau PSBB. Atau mungkin tapi tengah-tengah kita akan singgung. Itu sama tetap. Aturan takbir ini sama. Jelas ya? Baik. Kata Imam An-Nawawi, walau nasiha wa syar'a fil qira'ati fatat. Kalau dia lupa, terus udah mulai baca Fatihah. Atau udah mulai ta'awud tadi. Udah ta'awud, udah mulai baca Fatihah. Ya udah, kalau udah kayak gitu, dia kelewat udah. Ya, pendapat yang sama itu udah kalau udah mulai Al-Fatihah ya. Udah. Terus kalau ragu gimana? Jadi nggak perlu udah baca Al-Fatihah, balik, lupa takbir, nggak usah. Wa fil qadimi yukabbiru malam yarka. Di pendapat qadim ini maksudnya pendapat kapan? Pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau nyampe di Mesir, itu pendapat qadim. Jadi mirip Makkiyah Madaniyah ya konsepnya. Ini pendapat qadim Imam Syafi'i adalah dia selama belum ruku dia disunahkan takbir. Jadi ada Al-Fatihah nih. Lupa. Ya udah dia takbir dulu. Jadi saya udah sampai iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa udah belum takbir tadi. Terus dia Allahu Akbar 7 kali. Habis itu lanjut aja yang tadi. Habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Langsung dia udah takbir Allahu Akbar yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak gitu. Atau lagi baca surat pendek. Ya. Lupa. Berarti takbir. Habis itu lanjut suratnya lagi. Atau dia udah selesai baca surat pendek, mau ruku. Belum ruku. Dia takbir dulu 7 kali. Ini pendapat qadim. Oke, kaidah asalnya. Pendapat qadim gimana? Statusnya dalam madzhab Syafi'i. Kaidah dasarnya. Mewakili madzhab Syafi'i enggak? Tidak dipakai, tidak mu'tamad. Ini kaidah dasarnya ya. Nanti ada pengecualian, tapi ini kaidah dasarnya qaul qadim tidak mu'tamad, tidak resmi, tidak mewakili madzhab Syafi'i. Sebagaimana kata Imam Syafi'i sendiri, la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Saya tidak halalkan ada yang meriwayatkan pendapat tersebut atas nama. Kemudian jadi ini hanya contoh saja disebutkan Imam An-Nawawi, ini ada pendapat qadim seperti ini. Baik. Dalilnya pendapat qadim karena kan masih berdiri, jadi masih bisa lah untuk takbir. Tapi menurut pendapat jadid, enggak lah, udah hilang waktunya. Begitu udah mulai ngaji, berarti udah rukun, kan gitu. Kan kayaknya kalau udah masuk rukun, udah. Sunnah sebelumnya udah lewat waktu. Oke, kata Imam An-Nawawi, wa yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula qaf wa fil tsaniyati qatarabat bi kamalihima. Dan disunahkan membaca setelah Fatihah rakaat pertama baca surat apa? Qaf, surat 50. Dan rakaat kedua baca surat Iqtarabat. Surat apa nih? Iqtarabat. Qamar. Qamar ya. Kalau yang Iqtaraba, surat apa? Iqtaraba. Al-Anbiya. Al-Anbiya. Jadi Iqtarabas Al-Qamar, surat 54. Jadi surat 50, rakaat pertama, rakaat kedua baca surat 54. Berarti dua-duanya ada di juz berapa? Dua-duanya ada di juz berapa nih? Surat Qaf dan Al-Qamar. Jadi ya 27. Sebenarnya enggak. Qaf 26. Qaf beda ya. Qaf di akhir 26 ya. Tapi deketan aja. Jadi Qaf di akhir 26, kemudian Qamar di 27. Agak ke tengah. Baik. Ini disunahkan sebagaimana hadis surat Muslim. Bahkan kata ulama Syafi'iyah, meskipun makmumnya enggak kuat, meskipun makmumnya enggak mau. Meskipun makmumnya nih maunya cepat, tetap disunahkan itu. Ini menarik memang. Jujur saya sendiri, jujur ya. Baru sekali salat Idul Fitri, itu dulu waktu kecil. Imamnya baca Qaf. Itu pun dibagi dua, rakaat pertama, rakaat kedua. Sama-sama Qaf. Itu saya udah dalam waktu kecil waktu itu. Ini lama sekali nih ya. Tapi saya udah tahu itu surat Qaf. Waktu kecil saya udah tahu. Walaupun usia itu belum hafal, saya belum hafal surat Qaf. Tapi saya udah tahu itu surat Qaf. Itu kelas berapa ya? 1 SMP kalau tidak salah. Itu di Kemayoran. Itu seperti itu udah lama tuh merasanya. Nah, tapi demikian adanya disunahkan sebenarnya. Dan ini bagus sebenarnya. Tapi penting sosialisasi dulu. Kalau mau mengamalkan sunnah seperti ini, sosialisasi dulu.
Sebenarnya nggak masalah, dia kan sekali-kali. Sholat Idul Fitri, Idul Adha berapa kali sih? Sekali-kali lama qaf, iqtarabas, surat Al-Qamar nggak masalah, biar kenalan. Agar mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah itu kan ada pahalanya tersendiri. Nah, tetapi kalau memang tidak mau baca surat itu karena beberapa alasan, misalnya kan sunnah ya, tidak wajib, maka dia disunnahkan baca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Surat 87 dan 88 dibaca karena juga itu sunnah juga berdasarkan hadis riwayat Muslim. Oke. Dan dibacanya jahron secara kencang. Ijma ulama sholat Idul Fitri Idul Adha kencang. Meskipun sholat sunnah tapi kencang bacanya. Wa yusannu ba'dahuma khutbatani. Kemudian disunahkan, tidak wajib, disunahkan setelah sholat Idul Fitri Idul Adha ini dia disunahkan 2 khutbah. Khutbahnya 2 kali. Jadi pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat 4 mazhab, bahkan sampai Ibnu Hazm ya, itu mengatakan tidak ada perbedaan ulama. Cuma beliau memang tidak tegas di sini mengatakan ijma, tapi intinya beliau aja sampai bilang tidak ada perbedaan ulama ya. Beliau yang mazhabnya zahiri saja dan sampai tetap berpendapat 2 khutbah. Demikian adanya. Dan ini kalau sholat jamaah. Kalau berjamaah walaupun 2 orang disunahkan khutbah, bahkan juga meskipun tidak sholat berjamaah tapi dia nggak sendirian. Misalnya ada 2 orang di satu rumah sholat Idul Fitri. Tapi sendiri-sendiri, yang satu sholat sendiri, satu sholat sendiri. Tapi karena masing-masing satu rumah, itu tetap disunahkan dia khutbah salah satunya. Sunnah ya, tidak wajib. Jadi, tapi kalau dia benar-benar sendiri, belas di rumah, nggak ada cuma dia doang, ya dia nggak perlu khutbah, nggak perlu auto khutbah. Oke, lanjut. Ini dalilnya disunahkan karena disunahkan 2 khutbah mengikuti Nabi SAW dan para khalifah. Juga hadis riwayat Ibnu Majah, ya, bahwa Jabir meriwayatkan Nabi SAW khutbah qa'iman, khutbah berdiri, summa qa'ada, summa qama. Nabi berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi berkhutbah. Berarti berapa kali khutbahnya? Berdiri, khutbah, duduk, terus berdiri lagi, khutbah lagi. Berarti khutbahnya berapa kali? 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah ini 2 kali. Ya. Cuma memang hadis riwayat Ibnu Majah ini diakui bahkan oleh ulama-ulama kita Syafi'i hadisnya lemah. Jadi dalil lainnya ditambah lagi adalah kias terhadap sholat Jumat. Kias analogi terhadap sholat Jumat. Karena sholat Jumat dan sholat Idul Fitri memiliki kesamaan dari sisi sama-sama sholat hari raya. Jumat kan hari raya. Dari sama-sama sisinya yaitu dia sholat orang banyak banget, sholat jamaah besar. Sehingga tepat untuk kemudian dia khutbah. Berarti khutbahnya sama, khutbahnya bagaimana Jumat 2 kali, maka di sini juga Idul Fitri Idul Adha 2 kali. Juga karena di bawah mimbar, dan mimbar itu zaman Nabi ya fungsinya jelas mimbar bukan seperti podium belakang tapi dia tempat duduk juga. Berarti di situ isyarat bahwa Nabi SAW juga duduk. Jelas sampai sini ya. Tapi alhamdulillah kita hargai kalau ada pendapat khutbah sekali itu pendapat yang tidak bertentangan dengan ijma insyaallah. Karena ijma'nya tadi ijma yang tidak meyakinkan. Ibnu Hazm nggak bilang itu ijma sebenarnya, cuma bilang tidak ada perbedaan. Kenyataannya itu pendapat sebagian tabi'in juga bahwa khutbah sekali saja. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i kalau dia khutbah sekali saja nggak cukup. Harus 2 kali. Ini dipisahkan dengan pokok dipisah antara khutbah satu dan khutbah. Oke. Gimana kalau lupa panitia, dia khutbah dulu baru sholat. Jadi kayak sholat Jumat. Gimana? Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi dalam Raudhul Talibin, itu nggak dianggap khutbah. Tetap nanti harus disunahkan khutbah lagi. Tapi lagi-lagi sunnah ya. Cuma dia nggak dianggap telah berkhutbah ketika dia khutbahnya malah sebelum sholat. Nanti disunahkan khutbah lagi setelah sholat. Oke, arkanuhuma kahiyya fil jumu'ah. Rukun-rukun khutbahnya gimana? Sama seperti rukun khutbah di sholat Jumat. Sunnah-sunnahnya sama seperti sunnah-sunnah di khutbah Jumat. Bahkan nanti ada tambahan. Nah, mungkin teman-teman agak merasa bingung ya. Ini kok di Minhaj Talibin banyak banget kahwa, kahiyya. Notice itu nggak? Perhatiin nggak? Kahwa, kahiyya. Perhatiin nggak? Merasa ganjil nggak? Ini gimana sih? Ya, itu memang demikian ya, bahwa mungkin teman-teman ada yang ngira kaf itu nggak bisa ditempelin ke domir ya. Tapi sebenarnya bisa, cuma itu logoh qalilah. Itu bahasa yang minor. Tapi fuqaha, para ahli fikih itu sering pakai dalam matan. Jadi Imam Nawawi ngikutin aja. Walaupun ini sebenarnya
tidak terlalu fasih banget, dia lugah qalilah. Kahiyya fil Jumu'ah. Oke. Termasuk berarti diantaranya adalah hal-hal yang disyaratkan dalam khutbah Jumat. Seperti apa? Khutbah Jumat syaratnya harus memperdengarkan. Jadi kalau cuma khotibnya ngomong kencang tapi nggak keluar suaranya gitu. Misalnya mic-nya mati dan nggak ada yang dengar. Contoh. Suaranya ternyata pelan kalau tanpa mic. Nggak kedengeran, nggak ada yang dengar. Maka ini belum sah. Juga disyaratkan harus bahasa Arab. Khutbah Jumat dalam madzhab Syafi'i harus bahasa Arab. Oke, gimana di Indonesia nih? Pada nggak bahasa Arab? Bahasa Arab kok. Cuma bahasa Arabnya yang rukun-rukunnya aja. Rukun-rukun. Jadi seolah-olah dia bahasa Arab, kemudian ada omongan lain selain bahasa Arab. Jadi khutbahnya tetap intinya bahasa Arab, cuma ada plus-plusan bahasa Indonesia, maka ini nggak masalah. Salat sah. Yang penting jangan sampai full nggak ada bahasa Arabnya. Ya, itu gawat. Kalau menurut madzhab Syafi'i tidak. Walaupun kita hargai, ada ulama yang juga berpendapat tidak wajib bahasa Arab. Tapi menurut madzhab Syafi'i harus berbahasa Arab. Juga disunahkan duduk. Tapi duduk sunnah ya. Duduk antara dua khutbah ini sunnah. Tapi disunahkan duduk. Juga menarik ya. Ini mungkin banyak yang tidak mengamalkan. Dalam madzhab Syafi'i disunahkan duduk sebelum mulai khutbah. Sebagaimana sholat Jumat. Sholat Jumat, imam sebelum khutbah ngapain dulu? Sebelum khutbah pertama. Duduk ya, bener nggak? Bener nggak? Duduk. Benar. Oke. Maka di sini duduk juga. Siapa di sini yang di tempatnya sholat id, imamnya duduk dulu sebelum khutbah? Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Nggak ada kursinya malah. Wah, gimana nih kalau memisah khutbah? Mungkin memakai pendapat satu khutbah kali ya. Buat nggak apa-apa lah. Tapi andai nggak ada kursi, tetap dia bisa kok duduk ya. Atau dijeda aja. Jadi jeda. Kan duduknya sunnah. Tapi kalau boleh semestinya disediakan lah. Oke, kita lanjut. Jadi tetap disunahkan duduk. Bahkan juga duduk sebelum mulai khutbah. Cuma dia nggak perlu salam ya. Jadi salamnya itu seperti salam sholat saja. Ini sholat, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah. Dia bangun, kemudian dia duduk dulu. Sekadar azan. Ya bagus Ustaz Hendron, duduk sebentar. Ya. Sebelum khutbah ya. Kalau antara dua khutbah sih banyak yang ngamalin. Tapi kalau sebelum tuh hampir nggak ada mungkin ya. Dia duduk dulu setempo azan. Menarik nih, setempo azan dalam madzhab Syafi'i dikatakan di sini. Imam Al-Khwarizmi salah satu ulama Syafi'i, qadrul azan. Tempo azan lumayan lama berarti ya. Kemudian, nah ini tentu penting sosialisasi agar jamaah tidak gaduh ya. Ini apa nih imamnya nih? Buruan khutbah, kepanasan nih. Ya kalau gitu gawat nanti malah gaduh. Dia mau ngamalin sunnah tapi bikin gaduh. Ya mudaratnya lebih besar. Jadi penting sosialisasi, penting untuk maka di antara sosialisasi adalah kita bikin pengajian ini agar kemudian tersampaikan ilmunya. Dan mungkin kapan-kapan nanti kita buatlah artikelnya, kita buat agar semakin kita hidupkan sunnah. Oke. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa yu'allimuhum fil fitril fitrata wa fil adhal udhiyata. Itu dia kalau khutbah topiknya apa? Dianjurkan dalam madzhab Syafi'i, dia topiknya kalau Idul Fitri, topiknya dia ngajarin fikih zakat fitrah, fikih zakat fitri. Lagi zakat fitrah dan zakat fitri boleh dua-duanya ya. Kemudian kalau sholat Idul Adha, khutbahnya disunahkan isinya apa? Ngajarin fikih berkurban, tentang berkurban. Oke, kemarin kalau masalah ada yang nanya saya, loh, kok disunahkan zakat tentang zakat fitrah malah pas khutbah Idul Fitri, bukannya zakat fitrahnya mah udah ditunaikan, ngapain disampaikan di khutbah Idul Fitri? Teman-teman ada yang mau jawab nggak? Nah, gimana? Karena deadline zakat pas maghrib, Ustaz. Iya, karena deadline zakat fitrah, at least menurut madzhab Syafi'i ya, kita akui ada madzhab lain yang mungkin yang tidak, ya dia ketat, ada, harus diakui memang ada pendapat lain di ruang madzhab 4 itu yang ketat sebelum sholat Idul Fitri. Itu. Jadi kalau di sholat Idul Fitri itu udah keluar waktunya sebenarnya. Tapi kalau menurut madzhab Syafi'i itu deadline-nya kapan? Maghrib. Jadi masih bisa sebenarnya setelah sholat Id masih bisa dia menunaikan zakat. Bisa. Cuma memang makruh hukumnya. Makruh. Disunahkannya kapan? Ya sebelum sholat itu disunahkan. Tapi tetap sah dan tetap itu masih waktunya ya. Kalau setelah sholat Idul Fitri, yang penting jangan sampai udah lewat maghrib. Jadi itu kenapa? Ini menarik, mungkin hampir nggak ada yang ngamalin ya. Saya bisa bilang hampir nggak ada yang ngamalin karena belum pernah saya lihat orang
atau imam atau khotib dia ceramah tentang zakat fitrah, artinya fikih zakat fitrah ya, mengajarkan sini wa yu'allimu, mengajari mereka. Jadi tentang fikihnya itu nggak ada. Ya kalau hikmah bolehlah kita hikmah atau singgung fikih sedikit atau ingetin pada zakat fitrah yuk. Mungkin seperti itu ya siasatnya zaman sekarang. Jadi disosialisasikan. Jadi bolehlah dia pilih topik lain, topik misalnya mensyukuri nikmat sehat, seperti itu misalnya contoh. Menjaga persatuan umat, pentingnya menurut ilmu agama, bolehlah dia topik-topik seperti. Tapi dia diselipin intinya adalah apa? Isi khutbah tentang zakat fitrah atau tentang kalau Idul Adha tentang penyembelihan. Kata Imam An-Nawawi, wa yaftatihul ula bitis'i takbiratin wa tsaniyata bi sab'in wila'a. Itu dia disunahkan memulai sebelum khutbah pertama takbir 9 kali. Kemudian sebelum mulai khutbah kedua takbir 7 kali. Ini angka 9, angka 7 dari mana? Ini diriwayatkan Imam Syafi'i. Demikian amalan generasi salaf seperti itu mereka. Dan juga karena angka 9 keluar dari sebenarnya di sholat Idul Fitri itu rakaat pertama ada 9 takbir. Oh, jadi katanya 1 plus 7. Oh, malah 9. Iya. 1 plus 7 tambah takbir apa? Pas berdiri ada takbir juga yang ke-9. Takbir apa? Intikal. Takbir intikal, takbir mau ruku. Nah, berarti 9 takbir. Rakaat kedua berarti ada berapa takbir? Kan tadi bilang 1 plus 5. Dari mana angka 7? 1 plus 5 kok 7. Satu lagi takbir apa? Takbir ruku. Intikal. Takbir intikal. Takbir ruku. Jadi seperti itu. Angka 97-nya rata-rata cocok di situ. Tapi tetap al-qaliyal ini amalan yang di Imam Syafi'i saksikan. Dilakukan oleh generasi tabi'in. Baik. Apa hukumnya orang ninggalin kagak dengerin khutbah? Apa hukumnya? Ya, langsung pulang atau misalnya dia lagi khutbah malah nggak dengerin. Hukumnya makruh. Tidak haram. Hukumnya makruh. Jadi menurut madzhab Syafi'i sholat Idul Fitri sunnah dan dengerin khutbah juga hukumnya apa? Sunnah. Bahkan khutbahnya juga apa? Khutbahnya juga sunnah. Jadi andai ada orang sholat Idul Fitri kagak ada khutbah sama sekali ya sah-sah juga. Tidak melakukan dosa. Cuma lagi-lagi di sini tentu kita ya kalau bukan orang Islam yang menghidupkan sunnah, siapa lagi? Baik. Kata Imam An-Nawawi, wa yundabul ghuslu, disunnahkan. Itu tadi terkait sholat. Kemudian sekarang terkait hal lain sholatnya, disunnahkan saat Idul atau di hari itu dia mandi seperti mandi janabah. Dalilnya kias terhadap mandi Jumat. Bagaimana Jumat hari raya, maka ini hari raya juga mandi. Bagaimana Jumat sholat ngumpul orang banyak, ini juga mandi. Gitu ya. Dan tidak beda, hukumnya tetap disunahkan, tetap yundabu, bagi orang yang ikut sholat ataupun yang enggak sholat. Jadi andai ada orang ya, dia enggak sholat ya, orang sholat itu di lapangan atau di masjid, dia enggak sholat. Nah, dia tetap sunnah tuh mandi, tetap disunnah. Karena hari raya bagaimanapun. Dan hikmahnya benar juga ya, karena nanti kan akan silaturahmi ke rumah gitu. Ya kan ketemu, meskipun dia nggak sholat, tapi kan akan dikunjungi misalnya contoh. Atau ya hari raya, masa hari raya orang Islam bahagia Anda nggak mandi, gitu ya. Jadi disunahkan mandi. Oke. Kemudian mulai mandinya kapan? Kalau sholat Jumat mulai mandinya. Mandi Jumat itu mulai kapan? Ayo kita review sedikit, mungkin ada yang ingat pelajaran fikih sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mulai disunahkan setelah subuh. Jadi Anda baru dianggap mandi Jumat tuh kalau mandinya setelah subuh, setelah terbit fajar. Kalau mandinya sebelum terbit fajar, itu nggak dianggap sunnah. Saya ingat, saya dulu waktu kampus itu kan sering berangkat sebelum subuh ya. Otomatis mandi di rumah sebelum subuh. Itu saya mandi lagi di kamar mandi kampus pas istirahat. Rizky jangan, panjenengan tahu nggak? Saya sering mandi. Tapi tentu cari waktu yang sepi ya, antar jam 1 sama jam 2 pelajaran di kuliah. Nah, karena kan berangkatnya sebelum subuh, jadi biar tetap dapat sunnah ghusl yaumil Jumat, ya mandi lagi setelah subuh itu. Ala kuliah seperti itu adanya. Tapi kalau sholat Idul Fitri, maka dia mulainya tengah malam. Tengah malam yang kedua ini. Tengah malam pertama ya dari maghrib sampai tengah malam enggak. Tapi mulainya dianggap sah melakukan sunnah mandinya itu setelah tengah malam. Berarti kira-kira setelah jam 11 lah.
normal. Setelah jam 11 malam itu disunahkan. Kenapa kok gitu? Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini kan pagi. Beda dengan Jumat siang ya. Pagi. Sementara orang ya tempatnya jauh. Kalau baru dianggap sah melakukan sunnah, kalau mandinya setelah subuh, mepet banget ya enggak? Mepet banget. Belum kalau kamar mandinya ngantri, belum ada selain mandi. Maka disunahkannya sudah dianggap melakukan sunnah itu mulai dari tengah malam. Gitu ya. Jadi artinya sebelum subuh Anda mandi itu sudah melakukan sunnah mandi hari Idul Fitri Idul Adha. Wa fi qaulin bil fajr. Ada pendapat juga. Qaulin fi qaulin ini pendapat siapa berarti ini? Wa fi qaulin. Pendapat siapa berarti? Ayo. Kalau di Minhaj dikatakan wa fi qaulin. Dalam satu pendapat, satu qaul. Pendapat madzhab lain? Enggak, bukan madzhab lain, Bang Ibrahim. Ayo. Pendapat bukan pendapat Ashabu Syafi'i. Saudara Munzalan Barokan. Pendapat Imam Syafi'i. mana nih kok nggak dijawab? Pendapat Imam Syafi'i. Wa fi qaulin pendapat Imam Syafi'i. Gitu ya. Kalau wakila itu pendapat ulama Syafi'iyah, tapi kalau ya ashab. Kalau pendapat Imam Syafi'i disebutnya wa fi qaulin. Tapi ini pendapat berarti bukan pendapat yang diunggulkan, bukan pendapat yang dirojihkan. Wa fi qaulin ada pendapat Imam Syafi'i mulainya subuh. Oke. Wa tatayyubu wa tazayyunu kal jumu'ah. Begitu juga disunahkan kata Imam Nawawi memakai minyak wangi dan juga berhias seperti Jumat ya. Dengan pakaian yang terbaik gitu ya. Dia wangi. Dan ini lagi-lagi sama ya, baik yang dia pergi sholat maupun yang nggak sholat sama disunahkan untuk berhias memakai minyak wangi. Tentu ya dikecualikan juga termasuk berhias adalah gunting kuku, cukur mungkin beberapa rambut di tubuh gitu ya. Tapi dikecualikan kalau yang dia mau menyembelih di sholat Idul Adha maka tidak disunahkan ya, justru yang disunahkan adalah dia ngapain? Dia biarin tidak boleh dipotong sampai menyembelih hewannya. Gitu, sampai menyembelih. Juga dikecualikan perempuan, wanita itu kalau dia mohon maaf cantik dan ya pokoknya mungkin fisiknya gitu ya. Ini tidak dia dimakruhkan ikut hadir sholat. Ini mungkin banyak yang nggak tahu malah. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu makruh hukumnya perempuan yang cantik dan perempuan yang ya begitu fisiknya itu untuk hadir. Tidak, dia justru malah makruh. Adapun selain yang cantik dan selain yang fisiknya begitu, maka disunahkan hadir tapi dengan seizin suami. Dengan seizin suami. Udah gitu, ketika hadir tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Mandinya juga pakai air aja. Ini menarik dalam terus gitu. Mana saya mau bilang apa ini dalam kitab-kitab kuning kita. Wa tatanawwafu bil ma'i. Dia mandinya pakai air. Wala tatatayyabu. Dia enggak pakai minyak wangi. Ya mungkin ya, kalau sekedar sabun untuk membersihkan barangkali ya tidak mengatakan sabun tidak begitu wangi sekali ya. Mungkin ada sabun-sabun tertentu wangi banget, itu dihindari. Ya, sabun yang sekedar membersihkan saja. Gitu. Ya, membersihkan dari kuman atau semisalnya. Tapi kalau ada unsur minyak wanginya, tidak. Ya boleh. Juga menarik lagi, watakhruju fi thiyabi badliha. Dia keluarnya demikian dalam syarah Minhaj dikatakan keluarnya itu nggak pakai baju bagus. Pakai baju biasa aja, baju yang biasa dipakai di rumah. Ini baju yang maksudnya baju ya menutup aurat tentu tapi tidak berhias. Ini bagi perempuan yang biasa aja, yang nggak cantik dan nggak begitu fisiknya. Itu seperti itu ya. Kalau cantik dan begitu fisiknya udah memang makruh datang. Memang makruh ya. Bukan mubah dia datang. Baik. Dalilnya adalah perkataan Aisyah dan juga pertimbangan maslahat mudorot, di mana Aisyah mengatakan kalau seandainya Nabi tahu apa yang dilakukan oleh wanita-wanita zaman sekarang, nah pasti Nabi akan larang nih untuk ikut sholat. Gitu. Itu Aisyah ngomong zaman Aisyah. Maka Aisyah udah bilang, kita nggak tahu gimana kalau Aisyah hidup zaman sekarang. Allahul misaf. Semoga Allah meridhoi beliau. Wa fi'lu bil masjid afdal. Lanjutannya kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, dan mengerjakan sholat Id itu lebih afdal di masjid. Lebih afdal di masjid. Dari dalam madzhab Syafi'i
antara lapangan dan masjid, mana yang lebih afdol? Ngerjain di masjid. Kenapa? Karena tempat yang utama masjid, tempat sholat utama dibandingkan. Adapun Nabi melakukan di tanah lapang, nggak di masjid, ya karena masjidnya kecil, biar muat di tanah lapang. Gitu. Adapun kalau kita masjid sudah lumayan, banyak masjidnya, maka mengerjakan di masjid lebih afdol. Gitu. Wakila bisahra'i illa liudrin. Wakila, ada pendapat ulama Syafi'iyah internal mengatakan lebih afdol di lapangan, ya, di tanah lapang, kecuali kalau ada uzur seperti hujan baru masjid. Ini tapi pendapat lemah justru dalam mazhab Syafi'i. Nah, akan tapi kalau dia di Mekah, di area Masjidil Haram, maka jelas sepakat mazhab Syafi'i bahwa yang lebih afdol di Masjidil Haram. Kenapa ya? Karena masjid gede dan biar menyaksikan Ka'bah, keutamaan dengan Masjidil Haram. Juga sahabat semua sholat Idul Fitri, Idul Adha di Mekah, ya semua Idul Fitri di Masjidil Haram. Gitu. Begitu juga di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa juga para ulama menyatakan mazhab Syafi'i ya berarti juga sama lebih afdal di masjid. Jelas tidak ada perbedaan, lebih afdal di masjid. Adapun selain di 3 masjid tadi, maka ulama Syafi'i yang resminya mengatakan lebih afdal di masjid, tapi ada internal mazhab Syafi'i mengatakan lebih afdal di tanah lapang kecuali ada uzur. Tapi ini pendapat lemah dalam mazhab. Baik ya, jelas ya dalilnya tadi. Kemudian kata Imam An-Nawawi wa yastakhlifu man yusalli bid-dha'afati, dan dia kalau kayak gitu maka dia ketika sholat di lapangan, maka dia disunahkan menunjuk imam lagi untuk sholat di masjid. Untuk buat siapa? Buat orang yang seperti orang lemah, dia nggak bisa sholat terik-terikan misalnya contoh, atau siapapun mau sholat di masjid, maka disunahkan agar ketika sholat dilakukan di tanah lapang, tetap harus ada sholat juga di masjid. Ini fakta menarik ya, seperti itu adanya. Baik, berdasarkan hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga melakukan itu. Beliau menyuruh Abu Mas'ud Al-Ansari untuk jadi imam di masjid, sementara beliau sholat di tanah lapang. Wa yadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi ukhra. Disunahkan juga berangkat dan pulangnya jalannya berbeda. Baik dia imam maupun selain imam, ya, disunahkan. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Dan kalau suruh milih mana yang lebih pilih jarak jauh, maka dianjurkan yang jauh itu pas berangkat. Agar pahalanya lebih gede, karena kan pahala mau berangkat beda dengan pahala mau pulang ya. Pahala mau berangkat kan mau ibadah. Itu biar sekalian jauh. Jadi kalau dia pilih 2 jalan yang berbeda, yang satu agak jauh, yang satu agak pendek, yang jauhnya itu yang berangkat aja. Yang pulang itu yang pendek seperti itu. Dan ini kesunahan ini berlaku untuk sholat Idul Fitri dan semua ibadah yang ada unsur berangkatnya. Demikian dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Dan hikmahnya jelas, hikmahnya ya agar dia semakin banyak pahalanya ketika berangkat dan pulang biar segera selesai nyampe. Juga hikmahnya adalah agar banyak jalan yang menjadi saksi. Kan karena Allah Subhanahu wa taala qala insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kata manusia nanya kenapa bumi, kemudian bumi tuhadditsu akhbaraha, bumi cerita tentang apa yang diamalkan di atas bumi. Di antaranya bumi akan cerita, oh fulan ini berangkat sholat dan pulang sholat. Kalau di 2 jalan berarti kan semakin banyak permukaan bumi yang menjadi saksi. Wa yubakkirun nasu, dan jamaah itu harus datang sepagi mungkin, disunahkan sepagi mungkin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disunahkan dia langsung berangkat habis sholat subuh. Bagaimana Imam Syafi'i tegaskan, agar dia dapat soft depan, juga agar nunggu sholat, kan berpahala nunggu sholat. Jadi habis subuh langsung berangkat. Malahan kalau memang sholat ketika kita katakan sholat Id lebih afdal di masjid, dan dia sholat subuh di masjid tersebut, maka disunahkan habis sholat subuh udah jangan pulang, langsung sekalian nunggu sholat. Nah, ini menarik nih. Mungkin hampir nggak ada yang seperti ini, kecuali panitia. Tapi ini untuk jamaah. Adapun imam, wa yahdurul imamu waqta sholati. Kalau imam datangnya pas udah mau sholat aja. Nah, ini jujur saya nggak bisa ngamalin ini. Banyak ustadz juga nggak bisa. Khotib nggak bisa ngamalin. Karena kalau dia datang mepet mau waktu sholat, wah jamaah ketar-ketir, panitia apalagi udah nelpon miss call berkali-kali mungkin ya. Kesian mereka. Maka siasatnya agar tetap bisa mereka tenang dan juga
jamaah tenang karena imam sudah hadir, khatib sudah hadir. Tapi juga mengamalkan sunnah datangnya sebagaimana Nabi mencontohkan, datangnya pas mau sholat aja. Jadi nggak ada tuh zaman Nabi misalnya alhamdulillah imam dan khatib telah hadir bersama-sama kita. Itu tuh telah duduk bersama kita. Itu nggak gitu. Yang sunnah justru baik sholat Jumat maupun sholat Id itu nggak gitu sunnahnya justru. Sunnahnya imam datang pas udah mau waktu. Kalau sholat Jumat pas mau khutbah, kalau sholat Id pas mau sholat. Gitu. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga karena yang layak murid nunggu guru, gitu. Jangan guru nunggu murid. Gitu. Siasatnya adalah ya udah dia duduk di ruang DKM, makan dulu. Kalau sholat Idul Fitri, makan dulu. Minum dulu. Ntar ketika udah mau sholat baru dia di calling atau dikasih tahu oleh panitia, ketok pintunya. Saat yuk. Nah, itu baru seperti itu lebih cocok. Wa yu'ajjilu fil adha, disunahkan menyegerakan sholat saat Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha disunahkan sholatnya langsung di awal waktu tadi, jadi segera setelah matahari meninggi, kira-kira 20 menit setelah terbit matahari, sholat Idul Adha, agar longgar waktunya untuk apa? Untuk nyembeli, dan juga agar orang nggak kelamaan. Kan Idul Adha disunahkan dia nggak makan dulu, ya makan biar nggak kelamaan. Nah, terusnya. Kemudian juga apa namanya? Kalau Idul Fitri disunahkan agak dilamain. Karena biar orang bisa leluasa tunaikan zakat, juga karena kan ya, praktis tidak ada kewajiban seperti nyembelih setelah. Qultu kata Imam Nawawi, wa ya'kulu fi Idul Fitri qabla sholati wa yumsiku fil adha. Kata Imam Nawawi, saya katakan, ya biasanya Imam Nawawi tambahan berarti atas Al-Muharrar, tambahan beliau, dan tambahan beliau tidak selalu mengkritik ya. Ini mungkin kita seringnya ngelihat kalau Imam Nawawi qultu berarti mengkritik atau membantah pernyataan Imam Ar-Rafi dari Al-Muharrar. Tidak selalu ya, kadang beliau menambahkan saja. Dan beliau berarti jujur nih, ketika beliau nambahin aja, tidak mengkritik, pakai kultu, berarti kita yakin lah bahwa Al-Muharrar ini, kalau beliau nggak bilang kultu, juga ada di Al-Muharrar. Tidak beliau tambah-tambah. Itu kejujuran ilmiah Imam An-Nawawi. Kata beliau, dan disunahkan makan dulu Idul Fitri sebelum sholat, dan disunahkan juga sebelum Idul Adha, sholatnya, sebelum sholat Idul Adha, jangan makan. Jangan makan dan jangan minum. Malah di sini kata beliau dalam madzhab Syafi'i disunahkan juga kalau memang sholat Idul Fitri disediakan di tempat sholat itu kurma gitu, agar orang mungkin belum sempat makan di rumah, makan di tempat sholat. Ya tentu nanti dijaga ya berkumpul misalnya agar tidak ada makanan tersisa di saat sholat. Kata Imam An-Nawawi, dan ini makruh karena sunnah, maka meninggalkan juga makruh sebagaimana Imam Asy-Syafi'i tegaskan dalam Al-Um. Wa yadhhabu masyan bi sakinah, dan disunahkan perginya jalan kaki. Dan ya ini disunahkan, tidak wajib ya, tapi disunahkan pergi jalan kaki dan tenang aja boleh. Maka tadi tuh harus berangkatnya sebenarnya sepagi mungkin. Tapi nggak masalah kalau seandainya dia kendaraan, kan sunnah. Apalagi kalau dia punya uzur. Juga menariknya tidak mengapa juga, tidak disunahkan pulang jalan kaki. Saya juga mikir gimana. Berangkat disunahkan jalan kaki, pulang tidak disunahkan jalan kaki, meskipun mampu. Ya lah, kuliah seandainya mungkin bisa kasusnya seperti itu ya. Seandainya seperti itu kasusnya, maka seperti itu. Tapi kan kalau di Indonesia mungkin agak sulit ya, Kak. Kalau berangkat jalan kaki ya pulang berarti jalan kaki. Kalau berangkat berkendara pulang berkendara. Ya kalau gitu berarti kita memilih mending jalan kaki berangkat dan jalan kaki pulang. Wala yukrahu naflu qablaha li ghairil imami wallahu a'lam. Dan tidak makruh hukumnya sholat sunnah sebelum mulai sholat Id selain imam. Jadi kalau selain imam itu sambil nunggu sholat dia boleh, tidak makruh. Boleh sholat sunnah. Apalagi tahiyatul masjid, jelas ya. Kalau dia mau sholat syuruk dulu, sholat duha dulu juga boleh. Tidak makruh. Tentu setelah matahari sudah meninggi tadi, tinggi tombak 20 menit setelah terbit matahari. Kenapa? Karena hadisnya hanya cerita tentang Rasul tidak sholat sunnah sebelum dan setelah. Berarti ya Rasul saja, imam saja. Kalau imam tidak disunahkan. Imam justru malah makruh kalau dia sholat sunnah sebelum dan setelah. Karena menyelisih petunjuk Nabi SAW. Oke, ada tambahan juga di sini dari para pensyarah bahwa dalam madzhab Syafi'i disunahkan menghidupkan malam Lebaran. Ya, baik Lebaran haji maupun Lebaran ketupat, ya, Lebaran puasa itu disunahkan malam-malamnya juga dihidupkan dengan ibadah. Dan juga doa dikabulkan, mustajab di malam tersebut. Demikian ada beberapa riwayat dikatakan atau diriwayatkan Imam
Asy-Syafi'i dalam Al-Um, juga hadis riwayat Ad-Darqutni. Dan hadisnya banyak meskipun mungkin hadisnya terkait dengan tadi ada yang lemah, tapi karena banyak dan juga ini fadhail amal maka tidak mengapa. Faslun itu jelas ya. Kita lanjut faslun berikut. Ini tentang takbir sekarang. Yundabu takbiru bi ghurubi syamsi lailatal idi. Disunahkan takbir itu begitu kalau sholat Idul Fitri, berarti begitu terbenam matahari Ramadan yang terakhir. Jadi hari Ramadan terakhir, hari terakhir Ramadan, terbenam matahari, langsung disunahkan takbir. Dalilnya wa itu birul iddata wa itu kabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun, surat 2 ayat 185. Itu dalilnya. Idul Adha juga dikiaskan ke situ. Kata Allah, wa itu birul iddah, agar kalian sempurnakan bilangan. Wa itu kabirullah, kemudian kalian takbir. Gitu ya. Berarti juga sama. Fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi bi raf'is saut. Dan itu dilakukan di rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di pasar-pasar dengan mengencangkan suara bagi laki-laki. Begitu juga perempuan kalau tidak ada laki-laki di sekitarnya. Kalau ada laki-laki di sekitarnya maka tidak dianjurkan dia mengeraskan suaranya. Tapi tetap membaca ya. Berqomat kamit tapi suaranya sir saja, kedengaran dia saja. Itu kalau ada laki-laki. Kalau nggak ada maka dia tetap mengeras. Ini menarik. Di masjid juga berarti tidak mengapa dia pakai mikrofon misalnya contoh. Tidak mengapa, tentu asal tidak mengganggu ya, dan juga tidak perlu semalam suntuk lah. Tidak perlu semalam suntuk karena khawatir orang nanti terganggu istirahatnya, tidak bisa maksimal besoknya. Tapi ala kulli hal tetap disunahkan dengan suara keras. Tapi suara keras tidak harus dengan mic ya. Dengan suara keras di masjid, di rumah, di jalan. Di jalan nih orang sering melalaikan sunnah, di jalan kagak takbiran, di pasar nggak takbiran. Harusnya takbiran. Di rumah takbiran harus. Sunnah. Dan wal azharu idamatu hatta yuhrimal imamu bi sholatil idi. Dan pendapat Imam Syafi'i yang lebih unggul adalah dia terus takbir sampai imamnya selesai takbir sholat. Jadi imam lagi ya rapatkan dan luruskan shaf, itu masih disunahkan kita bertakbir tuh. Oh, tentu Anda nggak perlu kencang-kencang ya, kalau ada kondisi seperti itu Anda ya mungkin sendiri saja Allah Akbar Allah. Begitu imam Allah, Anda masih disunahkan. Begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, baru Anda stop. Tidak disunahkan lagi takbir. Kemudian Anda langsung takbir sholat. Ya, itu ya. Jadi demikian adanya. Walau kabirul haju lailatul adha bal yulabbi. Kalau jamaah haji, dia kalau malam Idul Adha itu enggak takbiran, justru ngapain? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Karena itulah syiarnya mereka. Wala yusannu lailatul fitri akibat salawati fil asr. Menurut pendapat yang lebih unggul, ya, pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat di antara pendapat ulama Syafi'iyah, walaupun beda tipis kekuatannya, tidak disunahkan kalau malam Idul Fitri, malam Lebaran, baik maghribnya, isyanya, subuhnya, setelah sholat takbiran, enggak. Karena tidak ada dalilnya. Dia ada miurudi, enggak ada dalil. Dan ini pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad demikian. Jadi setelah sholat itu disunahkan kalau Lebaran haji, ya. Kalau Lebaran Idul Fitri maka tidak disunahkan setelah sholat. Tapi selain setelah sholat disunahkan. Dan ini bukti ya bahwa mazhab Syafi'i ini konsisten sekali dengan dalil, komitmen. Kalau nggak ada, ya udah. Wa yukabbirul haju min dhuhrin nahri wa yakhtimu bi subhi akhir tasyriqi. Dan kalau jamaah haji, maka dia mulai takbirnya mulai dari zuhur. Kan tadi talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kapan mulai takbirannya mereka? Zuhur tanggal 10 Zulhijjah. Zuhur 10 Zulhijjah dia baru takbiran. Gitu. Kemudian wa yakhtimu, dia kapan selesai takbirannya? Yaitu dengan berakhirnya hari tasyrik. Berarti maghrib hari ke-13. Berarti selama berapa hari jamaah haji takbirannya? 10, 11, 12, 13. 4 hari. Itu pun 4 harinya nggak full ya, karena hari ke-10 atau hari pertama takbirannya ini cuma mulai dari zuhur. Mulai dari zuhur. Dan kalau Lebaran haji disunahkan takbirannya di hari-hari tersebut setelah sholat. Wa ghairihi kahuwa fil azhar. Adapun selain jamaah haji, maka menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih unggul, yang lebih rajih adalah sama. Mulai takbirannya kapan? Lebaran haji setelah atau di zuhur, mulai dari zuhur tanggal 10. Wa fi qaulin min maghrib lailatin nahri. Ada pendapat Imam Syafi'i juga
Bukan zuhur tanggal 10, tapi dari maghrib malam ke 10. Maghrib malam Idul Adha. Wa fi qaulin, pendapat juga Imam Syafi'i, min subhi Arafah. Dari sholat subuh hari ke-9, hari Arafah. Dan apa namanya? Pendapat yang terakhir ini, pendapat yang mulai dari subuh ini pendapat yang mu'tamad. Ya, dalam pendapat yang Azhar dalam Raudhah dinyatakan justru yang Azhar ini adalah mulai dari subuh hari Arafah. Dari subuh hari Arafah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi sendiri. Hanya saja ini bukan mu'tamad. Yang mu'tamad tadi. Yang mu'tamad. Jadi beliau katakan ini Azhar tapi bukan menurut madzhab Syafi'i, menurut muhaqqiqin. Jadi kalau kita bilang ditanya madzhab Syafi'i mulai dari kapan? Itu mulai dari mu'tamadnya dari zuhur hari ke-10 Idul Adha. 10 Zulhijjah. Adapun berakhirnya wa yakhtimu bi asri akhir tasyriqi wal amalu ala had. Imam An-Nawawi katakan bahwa sepakat semua pendapat tadi mulainya berbeda untuk sholat Idul Adha, tapi sepakat berakhirnya maghrib tanggal 13 ini. Berakhir hari ke-13 itulah terakhir. Wal amalu ala hadza, dan ini pendapat yang justru diamalkan. Jadi meskipun ini bukan mu'tamad, tapi ini yang diamalkan. Malah kata Imam Nawawi sebenarnya ini yang paling rajih sebenarnya. Tapi Imam Nawawi meskipun merojihkan pendapat ini tidak mengatakan ini madzhab Syafi'i. Harus jujur madzhab Syafi'i adalah pendapat tadi. Mulainya zuhur. Wal azharu annahu yukabiru fi hadhil ayyami lil fa'iti war ratibati wan nafilah. Dan kalau hari-hari lebaran haji, Idul Adha, maka disunahkannya itu setelah sholat. Baik sholat wajib, berjamaah sendiri, sholat sunnah, sholat qadha, sholat nazar, tahiyatul masjid, sholat jenazah, bahkan setelah sholat jenazah disunahkan takbiran. Karena memang itu syiarnya. Wasighatul mahbubatul Allahu akbar, Allahu akbar, dan lafal yang dianjurkan dalam madzhab Syafi'i adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, dan seterusnya yang orang Indonesia biasa amalkan. Dan pendapat yang jadid, pendapat Imam Syafi'i jadid itu 3 kali Allahu akbar yang diamalkan kebanyakan orang Indonesia 3 kali. Adapun pendapat qadim beliau 2 kali. Sebagian orang Indonesia juga ada yang berpendapat mengambil pendapat takbirnya 2 kali, Allahu akbarnya 2 kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi dia nggak 3 kali Allahu akbar di awalnya. Itu pendapat qadim Imam Syafi'i. Alhamdulillah semuanya dari riwayatnya, tapi kalau madzhab Syafi'i yang mu'tamad yang jadid yang dianjurkan 3 kali. Tapi sah juga kok kalau 2 kali. Dan dianjurkan juga wa yustahabbu itu la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oke, biasa ya. Walillahil hamd. Ingat walillahil hamd ada da'alnya ya. Sebagian orang baca walillahil hamd. Enggak, walillahil hamd. Hamd. Oke. Wa yustahabbu an yazida kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Disunnahkan dalam madzhab Syafi'i, dianjurkan ya untuk nambahin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bagaimana Imam Syafi'i tegaskan. Dan juga sebagaimana Nabi SAW melakukan di Bukit Sofa. Dan disunahkan juga nambah lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazamul ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang biasa orang amalkan. Itu disunahkan juga tambah. Dari kaidah dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa Anda ditambahkan dengan tambah yang lain, maka dibolehkan. Zikir seperti ini dibolehkan selama relevan. Walau syahidu yauma tsalatsina qabla zawali bi ru'yatil hilali lailatal madiyata aftarna wa shalaina al-id. Sekarang kasus lain. Kalau lagi hari ya, kita nganggap 30 Ramadan. Datang orang sebelum zuhur, datang ke pengadilan atau ke hakim, ke pemimpin, ke pejabat. Kita bersaksi melihat hilal semalam. Wah, dan ini jumlahnya 2 atau lebih saksi. Maka ya udah kita meskipun menganggap awalnya 30 Ramadan, kita langsung segera berbuka, segera batalin puasa. Dan kalau masih sempat, kita sholat id langsung. Kalau sebelum zuhur itu sholat id. Ya, kalau sempat. Kalau nggak sempat, ntar ada pembahasannya. Kata beliau, wa in syahidu ba'dal ghurubi lam tuqbali syahadah. Kalau dia datang orang ini, setelah maghrib tanggal 30 Ramadan, maghrib baru dibilang, hari kemarin udah kelihatan hilal loh. Ini nggak dianggap. Ya ngapain orang kita udah seharian puasa, nggak berguna lagi. Gitu. Ya tetap kemudian besoknya baru kita sholat id. Jadi nggak berguna sebenarnya, persaksian nggak diterima.
tetap kita anggap tadi ya puasa Ramadan sudah terjadi. Kemudian gimana kalau antara maghrib dan zuhur, antara zuhur dan maghrib? Au baina zawali wal ghurubi aftarna wa fatatis shalah. Kalau ada orang bersaksi seperti tadi, wah udah hilal semalam kemarin. Nah, antara sholat zuhur dan maghrib maka kita batalin puasa, tapi ya sholat udah kelewat, besoknya sholat. Wa yushra'u qada'uha man tasya'a fil adhari, dan disunahkan, dianjurkan mengqada' sholat Idul Adha Idul Fitri. Jadi kalau Anda nggak sholat, Anda disunahkan kapanpun Anda disunahkan qada'. Ya, menurut pendapat yang lebih unggul dari pendapat Imam Syafi'i. Kapanpun Anda terserah. Walaupun itu lebih afdolnya langsung besok, itu jelas ya. Tapi kalau Anda tunda, Anda sendirian tunda sampai kapanpun ya terserah. Tapi tetap disunahkan mengqada'. Wa qila fi qaulin tusalla min al-ghadi adaan. Ada pendapat ya, fi qaulin gimana? Qila fi qaulin. Gimana maksudnya? Ini penutup. Apa maksudnya qila fi qaulin? Qila ini pendapat ulama Syafi'iyah. Fi qaulin pendapat Imam Syafi'i. Gimana qila fi qaulin? Coba ada yang mau jawab enggak? Apa maksudnya wa qila fi qaulin? Coba. Berusaha dulu jawab. Ya, wakila itu pendapat ulama Syafi'iyah. Fi qaulin pendapat Imam Syafi'i. Wakila fi qaulin. Silakan. Iya. Oke, saya jawab ya. Qila fi qaulin itu berarti perkataan sebagian ulama Syafi'iyah, ya, Ashabul Wujuh, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i punya pendapat ini. Jadi qila fi qaulin ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Imam Syafi'i punya pendapat. Jadi ini yang disebut dengan at-thariq. Ini disebut istilah thariq, yaitu hikayatul madhab. Jadi ulama Syafi'iyah sendiri berbeda dalam menceritakan madhab kita gimana. Apakah perbedaan antar qaul atau antar wajh? Perbedaan antar pendapat sang imam atau antar pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ada pendapat lemah dari internal madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i punya pendapat lemah, atau bukan lemah ya, kita beretika, pendapat yang tidak unggul, ya, bahwa tusala min al-ghadi adaan, bahwa ini tarik lemah, berarti kita bilang yang terakhir tarik lemah, bahwa kalau sholat besoknya itu masih dianggap ada, bukan qada. Ini masih dianggap masih waktunya, ya, bukan qada. Kalau ini pendapat lemah, tarik lemah, dalam hal ini yang benar adalah berarti qada, bagaimanapun sudah lewat waktunya qada. Kan waktunya antara subuh dan terbit matahari dan zuhur, hari Idul Fitri. Oke, juga disunahkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang disunahkan dalam madzhab Syafi'i adalah taqabbalallahu minna wa minkum, dan sunnah, walaupun kalau dengan lafal lain selamat diperbolehkan. Juga kalau dia bertepatan Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Jumat, maka bagi yang rumahnya jauh dari masjid, penduduk luar daerah tersebut, luar kelurahan seperti itu, maka dia boleh sholat Idul Fitri saja, sholat Id saja. Kemudian nanti Jumatan nggak usah datang, nggak apa-apa, karena jauh. Tapi kalau dekat rumahnya tetap wajib sholat Jumat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita lihat pertanyaannya. Terima kasih sudah dengan rendah hati menyimak. Oke, dari saudara Gilang. Bagaimana jika seorang baru mengetahui hari Id pada siang hari setelah matahari zawal? Sudah terjawab. Nah, makanya Oke, Bang Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya masbuk sholat Id? Bagaimana? Oke, kalau dia masbuk sholat Id, maka dia ngikutin takbir si imam. Ya. Nanti dia setelah dia masuk, anggap dia masuk rakaat kedua ya. Awal rakaat kedua. Atau akhir rakaat pertama lagi sujud. Maka dia bangun. Meskipun ini rakaat pertama dia, tapi karena imam takbir 5 kali ya, dia takbir 5 kali ikutin imam, jangan nambah 2. Jangan nambah 2 lagi. Nanti dia rakaat kedua takbir berapa kali? Takbir 5 kali. Jadi dalam madzhab Syafi'i, orang masbuk tuh ketika masuk itu rakaat pertama dia. Rakaatnya tetap urut 1 2 3. Ya 1 2 kalau di sini. Gitu ya. Sama seperti kalau dia datang subuh. Salat subuh dia datang udah rakaat kedua. Dia ngikut kunut lah, meskipun bagi dia itu rakaat pertama, dia ngikut kunut subuh, ngikutin imam. Entar setelah dia bangun sholat sendiri, kunut subuh nggak? Nah, kunut subuh nggak? Jawab dong. Enggak. Kunut subuh.
Sunnah kunut subuh kan itu rakaat kedua dia. Terus ngapain kunut subuh tadi pertama? Kan rakaat pertama kok kunut subuh? Kan ngikutin imam. Jadi gitu. Dia masuk 5 kali takbir, itu bagi dia seperti 7 takbir, cuma 5 takbir gimana? Ikutin 5. Nanti rakaat kedua dia, sesuai dia rakaat kedua 5 kali takbir. Demikian. Oke. Dari Saudara Muhammad Anwar Sohandi, bagaimana jika kita ketinggalan takbir? Apa kita tetap melengkapi mengejar takbirnya ketika imam sudah baca Al-Fatihah? Enggak, kalau sudah imam Al-Fatihah enggak perlu. Kalau masih takbir Anda boleh kejar jarak sedikit, tapi kalau Al-Fatihah tidak. Bagaimanapun ini adalah sunnah ya, nyantai saja. Ya, tapi makruh kalau sengaja ditinggalkan makruh. Kalau kayak gitu kasusnya enggak. Tolong sudah jelaskan sedikit kifayah takbir 9 kali. Oh, wilaan tadi disebutkan, wilaan berturut-turut. Jadi dia mulai khutbah nih, ya. Sebelum innalhamdulillah, sebelum alhamdulillah dan seterusnya, dia takbir dulu. Jadi baru berdiri, takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu minimalnya Allahu Akbar. Kalau mau ditambahin saya kabir dan seterusnya silakan, tapi minimalnya Allahu Akbar 9 kali berturut-turut. Nanti khutbah kedua 7 kali gitu juga berturut-turut sebelum mulai ngomong. Jadi jangan alhamdulillah dulu, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak. Takbir dulu. Karena itu sebelum mulai khutbah. Oke. Dari Baba Atqiyah, apa masuk dalam sunnah jika berangkat mengendarai motor atau mobil? Enggak sunnah, justru yang sunnah kalau berangkat jalan kaki. Dari Saudara Hendro Utomo, bagaimana perkalian langkah? Kalau sunnah apabila mengendarai kendaraan bermotor saat menuju sholat id. Saya tahu ini beliau mungkin pernahnya mengisyaratkan ke fatwa salah satu ulama kontemporer yang sangat kita hormati, walaupun bukan bermadzhab Syafi'i, yang dia mengkiaskannya putaran roda 360 derajat itu satu langkah. Dalam madzhab Syafi'i tetap yang disunahkan jalan kaki kok. Kalau masalah hitungan pahala itu ya beliau berpendapat seperti itu untuk pahala, tapi kan kita bicara sunnahnya apa gitu ya. Pahala insya Allah tetap ngasih pahala meskipun naik motor, meskipun naik mobil, ngasih pahala. Cuma pahala yang sunnah, yang disunahkan adalah dia berangkat jalan kaki. Gitu ya. Oke. Dari Saudari Bella Pratiwi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tidak sedikit dari tempat tinggal tidak mengadakan sholat Idul Fitri. Ya, malah kalau memang kondisi pandemik haram ngumpul-ngumpul kayak gitu. Jadi udah dia justru di rumah. Ini malah haram justru. Semisal ada satu rumah di mana di rumah itu hanya ditinggali ibu dan satu anak perempuan. Mereka mau sholat Idul Fitri berjamaah di rumah, apa boleh? Boleh. Berdua aja boleh. Sendiri juga boleh. Perempuan dua-duanya boleh. Salah satunya imam. Oke. Dari Saudara Andika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam madzhab Syafi'i, definisi cantik yang dimakruhkan seperti apa? Sesuai urf. Gimana? Menurut orang Depok misalnya atau orang Indonesia cantik nggak? Ya kalau di sini baru deh, ntar pada pengen nggak cantik deh kalau kayak gini. Giliran kalau adu cantik-cantikan ngaku cantik. Giliran kayak gini nggak boleh datang kalau cantik. Ntar pada bilang saya nggak cantik kok, ntar gitu lagi. Alhamdulillah, intinya jujurlah pada Allah, jujurlah pada Rasulnya, jujurlah pada agama. Kalau Anda memang seperti itu kondisinya, Anda dikaruniai rezeki seperti itu, maka Anda makruh hadir. Bukan ijma ya, urf istilahnya Bang Andika. Dari Saudara Ilham Januardo, dapat sunnah dengan datang awal dan sarapan dulu, tapi jarang masjid sediakan makanan. Jadi kita pulang dulu makan. Iya gitu. Kalau mau kayak gitu ya sudah pulang dulu nggak. Jadi siasati sebenarnya makannya jangan habis subuh, makannya sebelum subuh. Kan bisa. Oke. Saudara Gilang bertanya lagi. Di lakukan tempat kami sebelum sholat id ada azan, iqamah, panggilan sholat jamiah. Ya, nggak masalah. Saudara Ilham Junarda, apakah makan sebelum subuh dapat sunnah sarapan? Makan sebelum subuh dapat sunnah sarapan sebelum Idul Fitri? Iya, mana ya? Saya lam ajid fihi naqson. Saya belum pernah melihat perkataan ulama Syafi'i ngomong gitu, tapi ya sudah saya tidak jawab deh. Allahumma sholli. Kalau melihat mandi sebelum tengah malam kan ya Anda bisa perkirakan. Tapi saya nggak berani gas sudah mendapatkan sunnah juga makan sebelum subuh. Bisa disiasati dengan makan di jalan tadi. Disediakan. Oke, Raka Ahmad, Saudara Raka. Bagaimana hukum takbir berjamaah? Maksudnya bareng-bareng tidak mengapa. Tidak mengapa. Walaupun tentu yaitu silakan, tidak sampai haram. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum, kira tambahan siamana siamakum boleh. Bahkan Anda nggak pakai taqabbalallahu juga boleh. Pakai taqabbalallahu dibolehkan. Tapi taqabbalallahu itu yang
sunnah para sahabat, dan disunahkan dianjurkan dalam madzhab Syafi'i, prioritas. Dari saudara Andika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan bertanya kembali. Waktu sholat itu sekitar jam berapa sampai jam berapa deadline-nya? Kalau dilakukan sendiri, itu tadi mulai dari 6.20 kurang lebih ya. Syuruk jam berapa? Terbit matahari jam berapa? Anda cari di aplikasi di internet, cari kapan syuruk. Anggap jam 6 ya. Maka 20 menit setelahnya, 20 menit setelah itu 6.20 Anda boleh sudah mulai mengerjakan, deadline-nya sampai sebelum zuhur. Oke. Dari saudara Jabar, kalau sholat id perempuan semua di rumah apa imamnya juga khutbah? Tak share. Ya, tidak ya. Nanti saya jawab di akunnya. Tolong tadi pertanyaan 2 yang belum saya jawab, ditanyakan di akun Instagram Madzhab Syafi'i, ntar saya jawab kalau sudah dapat jawaban. Dari saudara Taufik Ilham, bacaan setelah takbir yang 7 dan 5 apa? Setelah takbir 7 dan 5 apa antara takbir? Kalau antara takbir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau setelah takbir bacaannya adalah doa ta'awudz. Setelah takbir ke-7, takbir ke-5 ta'awudz. Kemudian Al-Fatihah. Dari surah Gilang, apa sholat id perlu izin dari pemerintah setempat dalam pelaksanaannya? Aturan dalam madzhab Syafi'i, imam berhak melarang penyelenggaraan sholat id. Imam berhak. Jadi misalnya udah ada bikin sholat id, kemudian Anda mau bikin lagi, imam berhak melarang. Itu aja saya aturannya. Tapi kalau disyaratkan syarat baru sah, disyaratkan izin baru sah, itu tidak disebutkan dalam buku-buku madzhab Syafi'i. Ya, tapi kita lihat dalam kondisi seperti ini, Anda timbang-timbang lah masalah. Dari saudara Abid, berkaitan fatwa MUI memberi kelonggaran bagi daerah aman atau setidaknya minum virus corona boleh melaksanakan sholat id. Oke, Jumat berjamaah di masjid dan tanah lapang. Apa berarti hukum ini beda-beda masing-masing daerah di Indonesia? Ya, betul, beda-beda masing daerah di Indonesia. Ya, dilihat. Setahu saya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi aja beda. Bang Abid ini kan Kota Bekasi ya, saudara Abid. Ustadz Abid ini di Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi setahu saya dapat info tadi sudah atau hari ini lihat ya, dia kayak gitu. Udah beda hukumnya. Dari Ustadz Rizky, mengkontrol sholat id yang terlewat itu boleh setiap waktu ataukah hanya dikodok di waktu masyhur sholat id? Setiap waktu. Ya, setiap sholat sunnah yang muakkad itu kodoknya bebas. Kapanpun. Nggak harus pas disesuaikan waktu sholat tersebut. Saat ada. Oke. Selesai pertanyaan dari chat. Ada yang mau bertanya langsung? Kita masih punya 3 menit belum selesai. Kalau nggak ada kita sudahi. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah dengan rendah hati mau hadir, mau menyimak, mendengarkan Al-Fakir menyampaikan. Terus sama-sama kita belajar bersama bagaimana aturan dalam madzhab Syafi'i terkait dengan fikih sholat id dan juga yang terkait dengan sholat id itu sendiri. Mungkin kita sudahi saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, saya serahkan kepada moderator Bang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.